Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 7 Maret 2022. Kita sudah melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini. Ada yang pasti membuat kita mengalami sukacita, tapi juga mungkin kita mengalami suatu keadaan yang mendukakan hati kita. Saya mengajak kita supaya kita bawa seluruh yang telah kita alami hari ini ke hadapan Tuhan dan menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Allah tentu punya maksud yang sangat mulia untuk seluruh peristiwa dan keadaan yang kita alami sepanjang hari ini. Karena itu mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa, kami menyatakan syukur dan sembah kami ke hadapan hadirat-Mu. Karena dalam kekuatan-Mu kami bisa berkarya sepanjang hari ini. Dan akhirnya Tuhan sudah mengantarkan kami kembali memasuki tempat kediaman kami, berjumpa dengan seisi rumah kami. Dan sesaat lagi kami akan beristirahat pada malam ini. Kami mau menyatakan syukur kami dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan saya akan membacakan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Umat Tuhan nanti dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Beginilah bunyi firman Allah. Paulus dalam pelayanannya, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kebenaran firman Allah ini mengingatkan kepada kita beberapa hal. Pertama, bahwa sebagai umat yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita, sesungguhnya kita semua telah menerima kasih karunia dari Allah bagi kehidupan kita. Kasih karunia yang dimaksudkan di sini adalah karya keselamatan dari Allah melalui karya Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita dan mengampuni dosa kita dan melayakkan kita untuk menerima keselamatan kekal. Dan ini Allah berikan kepada kita cuma-cuma, tanpa ada sebuah andil di dalam diri kita sebagai manusia, tanpa ada sebuah usaha dan upaya apapun di dalam
diri kita sebagai manusia. Ini semata-mata adalah anugerah Allah bagi hidup kita. Sebab kita ingat bahwa anugerah ini diberikan kepada kita berkenan dengan kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan kita semua turut menanggung hukuman dari kejatuhan manusia di dalam dosa dimaksud. Dan Roma 6 ayat yang ke-23 jelas, upah dosa adalah maut. Dan itu berarti bagian kita adalah maut dan bukan keselamatan kekal. Tetapi Allah berbalas kasih dengan kita dan menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita dengan kehadiran Yesus Kristus untuk berkarya dan menganugerahkan keselamatan itu secara cuma-cuma kepada kita sekalian. Dia merebut kita dari dalam kuasa maut dan membawa kita dan mengantarkan kita memasuki kehidupan kekal. Dan ini semata-mata adalah kasih karunia dari Allah. Karena itu, sekali lagi kita harus ingat bahwa kita sudah menerima kasih karunia Allah ini di dalam kehidupan kita. Itu bukan hasil usaha kita, tapi semata-mata anugerah dari Allah bagi hidup kita. Karena itu hal yang kedua yang ditegaskan oleh Rasul Paulus adalah semua kita yang telah menerima kasih karunia Allah itu, jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia itu di dalam hidup kita. Sebab kalau kita sia-siakan itu di dalam kehidupan kita, kita tidak mungkin lagi akan menerima anugerah itu. Kita tidak mungkin lagi akan menerima bagian itu di dalam hidup kita. Mengapa? Hal yang ketiga Rasul Paulus katakan bahwa kasih karunia itu Allah berikan kepada kita hari ini, saat ini, bukan nanti, bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan, bukan nanti kita sudah tua. Tidak, hari ini Allah menyatakan kasih dan anugerah-Nya bagi kita. Dan kita sudah menerima itu. Karena itu jangan kita menyia-nyiakan itu di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hal yang berikut, bahwa setiap kita yang telah menerima kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita, kita harus memberikan respons positif kepada Allah melalui segala aktivitas kita di dalam dunia ini. Karena itu Rasul Paulus menunjuk pada dirinya sendiri apa yang telah dia kerjakan sebagai responsnya kepada Allah dalam menerima kasih karunia Allah yang telah Allah berikan bagi hidupnya. Dan Rasul Paulus menyatakan itu dan memberikan respons yang begitu luar biasa di dalam hari-hari hidupnya.
Coba kita perhatikan bagian ini dengan baik. Mulai dari ayatnya yang keempat. Mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di situ Paulus menunjukkan bagaimana responsnya kepada Allah atas anugerahnya bagi hidupnya. Di mana dia berusaha sedapat mungkin sehingga dia tidak menjadi batu sandungan bagi kehidupan orang lain. Dia berusaha untuk menjaga kemurnian hatinya. Dia berusaha untuk hidup sebagai orang yang penuh dengan belas kasih bagi sesama umat manusia. Dia berusaha untuk belajar hidup sabar, mengalami berbagai-bagai penderitaan, mengalami berbagai-bagai kesesakan dan kesukaran di dalam hari-hari hidupnya. Dia berusaha untuk menjaga hatinya supaya tetap bersih, supaya tetap murni di hadapan Allah dan di hadapan sesama umat manusia. Dan dia berusaha untuk memberitakan kebenaran Allah di dalam hidupnya. Dan kebenaran Allah itulah yang menjadi warta bagi kehidupannya setiap saat dan setiap waktu. Dan buktinya adalah 13 buah surat yang dia tulis, sebagaimana ada di dalam kitab suci yang kita miliki sekarang. Itu bukti bahwa hari-hari hidupnya adalah warta keselamatan, warta kebenaran. Dan sekalipun untuk warta kebenaran dan warta keselamatan itu dia harus didera, dia harus mengalami penjara, dia harus disesah, diludahi, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang keji yang didatangkan atas hidupnya. Tetapi dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia sadar bahwa dulu dia pernah memiliki perilaku hidup yang demikian. Dia meludahi orang-orang Kristen. Dia mendatangkan pencitraan atas kehidupan orang-orang Kristen pada waktu itu. Tapi sekarang dia tidak mengerjakan pekerjaan itu. Dia mau tetap berdiri untuk mewartakan warta keselamatan. Dia mau berdiri untuk memberitakan kebenaran itu, demi untuk merebut jiwa-jiwa untuk datang kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingatlah, kita sudah menerima kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu perhatikan baik-baik kehidupan kita. Mulai dari dalam rumah tangga kita, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan dengan opa oma, hubungan kita dengan tetangga-tetangga kita, dengan teman-teman sekerja kita, teman-teman usaha kita di pasar, teman-teman kerja kita di kantor, baik di instansi pemerintah maupun di dunia swasta. Mari tunjukkan perilaku hidup kita yang berkenan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu kita tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu. Kita mau menyatakan syukur dengan memelihara kekudusan di dalam hidup kita dan siap menjadi pewarta bagi kebenaran dan warta keselamatan itu kepada sesama kita di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi, hormati dan hargai kasih karunia Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus itu di dalam hidup kita. Dan beri respons kepada Allah melalui perilaku hidup kita yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan.
dan sesama kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kita harus lakukan itu sebab kita karena kasih karunia Allah itu telah menjadikan kita sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kita pasti bisa karena Allah sudah mengaruniakan rohnya di dalam hidup kita, menopang kita untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah melawat kami. Tolong kami supaya kami benar-benar menghargai dan menghormati kasih karunia-Mu dan jaga perilaku hidup kami, tata krama hidup kami di tengah-tengah dunia ini, supaya kami terus menghormati Tuhan dan menghormati sesama kami. Terima kasih Bapa, malam ini hamba tetap terbeban untuk berdoa untuk sesama umat manusia yang tengah mengalami penderitaan, yang sedang terserang oleh COVID, sehingga sedang terbaring di rumah-rumah sakit maupun sedang isolasi mandiri dalam rumah tangga mereka masing-masing. Juga umat-Mu yang terikat oleh berbagai jenis penyakit yang membuatnya mereka tidak berdaya. Kiranya Allah dalam kasih karunia-Mu bertindak untuk menolong dan memberkati, supaya mereka bisa mengalami pemulihan, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu dalam berbagai-bagai usaha dan pekerjaan mereka untuk perbaikan ekonomi keluarga, baik mereka yang bekerja di darat, di instansi pemerintah, juga di dunia swasta, di pasar, dan di berbagai-bagai usaha dan pekerjaan lainnya di darat. Juga mereka yang berusaha di laut sebagai nelayan, yang menghadapi gelombang dan badai. Seluruhnya hamba berdoa untuk mereka. Selamatkanlah mereka Tuhan dan berkati mereka, serta bukalah pintu berkat-Mu untuk memberkati umat-Mu. Hamba juga berdoa untuk angkatan bersenjata kami di negeri tercinta kami ini, baik itu yang bekerja sebagai angkatan darat, angkatan udara, dan juga kepolisian, dan juga berbagai-bagai angkatan lainnya, angkatan laut. Kiranya Tuhan berkenan memberkati supaya mereka mampu melaksanakan tugas-tugas untuk mengamankan negara ini di dalam kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Berkati juga para pemimpin kami, Bapak Presiden, para gubernur, bupati, dan wali kota di mana kami menjadi bagiannya. Mereka sedang memimpin di satu negeri yang penuh dengan banyak cobaan dan tantangan. Kami berdoa Tuhan beri kemampuan bagi para pemimpin bangsa kami. Juga berkati semua kami sebagai rakyat Indonesia, supaya kami mampu menghormati para pemimpin kami. Juga kami saling menghormati satu dengan yang lainnya. Dan kami boleh menciptakan suasana damai di antara kehidupan bersama, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk gereja-Mu yang Tuhan utus sebagai yang berdiri atas nama-Mu untuk mewartakan warta keselamatan. Para pendeta, para penatua, diaken, pengajar, para penginjil, dan seluruh pelaku pelayanan dalam gereja-Mu, kiranya Tuhan berkenan memberkati. Juga seluruh umat Tuhan, mulai dari anak-anak kecil sampai para orang tua yang sudah putih rambut. Ya Bapa, berkati dan selamatkan umat-Mu, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.